Arti restoratif justice itu tidak lain adalah bagaimana menyelesaikan sengketa itu dengan melibatkan semua pihak, apakah pihak korban maupun pihak pelaku. Bagaimana menyelesaikan? Ini sebenarnya semangat hukum Islam ini. Qisas diat itu kan dalam konteks bagaimana menyelesaikan ini. Di dalam hukum Islam itu ada qisas. Dibunuh, tampar pipi kiri, tampar pulang pipi kanan kalau menampar pipi kiri, ya. Nah, dalam konteks itu, ketika terjadi ini ada kemaafan dari keluarga korban, maka si pelaku itu akan bebas dari hukuman, terangkat ya. Tetapi dengan konsekuensinya dia harus membayar diat. Dia harus membayar semacam restitusi, membayar semacam orang Banjar itu mengatakan semacam tali asih gitu ya, kur semangat gitu nah. Ya wajar dia sebagai pelaku. Itu bisa terjadi dalam pelanggaran lalu lintas misalnya. Iswanto dalam disertasinya menjelaskan, menegaskan jadi satu temuan. Penyelesaian sengketa pelanggaran lalu lintas itu daripada memakan korban, baik korban sendiri maupun pelaku ketika dibawa ke ranah hukum positif, lebih baik katanya restitusi terhadap korban itu diangkat menjadi hukum pidana bersyarat dalam penyelesaian sengketa pelanggaran lalu lintas. Sebelumnya itu, sebelum ditulis oleh Pak Iswanto itu, sekitar tahun 95, itu masih ngambang itu. Aparat, dalam hal ini tanda petik, kiri kanan oke. Jadi korban itu bisa ditekannya, sementara pelaku juga seperti itu. Nah, jadi nanti kalau secara formal, pelanggaran lalu lintas itu bisa diformulakan, si pelaku itu ia membayar restitusi sebagai pidana bersyarat. Oke. Next. Nah, adat badamai ini dilakukan dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. Putusan badamai yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Next. Biasa aja itu. Oke. Nah, esensi badamai itu apa sebenarnya? Adat badamai restoratif justice itu adalah penyelesaian sengketa dengan melibatkan semua pihak, diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan, sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam, berperan menciptakan keamanan, ketertiban, dan perdamaian. Ini sekarang sudah mulai dipikirkan untuk menghadapi membludaknya perkara-perkara pidana ringan itu ya, baik di tahanan polisi maupun tahanan kejaksaan. Ini mumet juga udah nih aparat nih menghadapi ini, apalagi sifatnya pidana itu ringan. Sudah ini kalau bisa didorong penyelesaian sengketa itu dengan cara damai. Nah, saya waktu melakukan penelitian ini, menulis inilah, ditantang oleh pembimbing saya, ini harus dicari ini dasarnya nih di mana ini. Kalau Al-Quran sudah jelas menyebutkan innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah dan seterusnya. Saya akhirnya menemukan landasan di dalam Undang-Undang Sultan Adam pasal 21. Kalau dalam Undang-Undang Sultan Adam itu menjelaskan perkara 21 pada membicarakan tentang tiap-tiap kampung. Bila mana tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungnya itu
tatuha kampungnya kusuruhakan membicarakan mupakat-mupakat lawan yang tuha-tuha kampungnya itu. Lamun tiada juga dapat membicarakan ikam bawa kepada hakim. Nah, jadi artinya di setiap kampung itu ya kita maksimalkanlah peran tokoh-tokoh masyarakat itu untuk bisa memaksimalkan perannya untuk menyelesaikan setiap masalah. Jangan buru-buru setiap masalah itu langsung dibawa ke hakim atau ke pengadilan. Gitulah. Ini sudah terdapat di dalam Undang-Undang Sultan Adam tahun 1835. Dan undang-undang ini ikut tidak berfungsi secara formal ketika Kerajaan Banjar itu dihapus oleh Belanda tahun 1860. Oke, tapi pertanyaannya, nilai-nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Sultan Adam itu apakah otomatis juga tidak fungsional? Tidak. Banyak aspek sebenarnya sampai hari ini masih berlaku. Di antaranya tadi ini semangat untuk menyelesaikan masalah dengan cara berdamai. Saya menyebutnya ini berdamai. Masih ada nilai-nilai, kalau kita gali ya, itu sebenarnya prinsip-prinsip bagaimana menyelesaikan tata administrasi pemerintahan baik di kelurahan, di desa dan seterusnya. Bagaimana tata hubungan antara rakyat dengan lalawangan, istilahnya, dengan lurah, dengan mantri, dengan raja dan seterusnya. Jadi kalau kita istilahkan Undang-Undang Sultan Adam itu sebenarnya sama dengan konun. Kalau kita lihat di pembukaan Undang-Undang Sultan Adam itu apa? Ujar Sultan Adam, aku ingin rakyatku itu taat dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena waktu itu berkembang paham-paham sempalan ya. Kemudian berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i. Sebenarnya kalau kita lihat Undang-Undang Sultan Adam ini, itu hukum Islam. Islamisasi di kerajaan Banjar. Tapi Belanda melihatnya dalam perspektif lain, ini adalah hukum adat. Karena ciri khas hukum adat itu yang pertama adalah keputusan raja. Yang kedua, keputusan kepala adat. Yang ketiga, pendapat ulama. Pendapat ulama itu akhirnya dikategorikan sebagai hukum adat. Hukum tidak tertulis dinamakan hukum adat yang merupakan sinonim dari pengertian hukum kebiasaan. Apabila dijumpai hal-hal yang ditulis, hal itu merupakan hukum adat yang tercatat prescription adat reh, dan hukum adat yang didokumentasikan dokumentir adat reh. Kan hukum adat itu kan ciri khasnya itu tidak tertulis. Ada tulisannya. Dia adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian dia meningkat menjadi hukum karena di situ ada sanksi, minimal adalah sanksi sosial. Ya, oke. Sedikit lagi, habis sudah. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin ada yang masih kurang pas, kurang puas, silahkan. Karena penjelasan saya ini terlalu umum, silahkan bisa fokus mempertanyakan beberapa hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan Anda ini menambah wawasan saya ya. Jadi sebenarnya penelitian tentang bagaimana masyarakat Banjar di dalam kerajaan itu menyelesaikan masalah, itu memang kalau dilihat dari sanksi itu tadi, orang Banjar itu sudah menerapkan qisas sebenarnya. Dibunuh ya. Kemudian kalau yang hukum tapi sebelumnya si Kiai Hasan Bondan ini siapa? Itu adalah penulis berkebangsaan Belanda. Dia melakukan penelitian. Informasinya itu dari Pak Abdurrahman ya. Dari Abdurrahman, guru saya waktu itu. Dan pembimbing bayangan itu sebenarnya. Jadi sebenarnya tulisan-tulisan ini tentang tradisi hukum di kita itu
sudah banyak ditulis oleh orang Belanda. Termasuk tadi itu hukuman apa dengan keminting. Itu sebenarnya bagaimana menerapkan hukum itu setimbang sesuai dengan kesalahannya. Itu sebenarnya nilai-nilai hukum Islam itu. Kalau kisas dibunuh. Kalau itu tadi mungkin sesuai dengan perbuatannya itulah, apakah ini perampok atau merampok itu kadang-kadang hartanya diambilnya, kemudian orangnya diperkosa dan seterusnya. Maka kerajaan Banjar waktu itu menerapkan apa? Menerapkan hukum kuminting itu tadi. Mungkin tangannya diikat apa segala macam. Kuminting itu, tahu lah kuminting itu. Buahnya itu jadi apa ini? Orang mau ulah ini, mau ulah sambal. Kalau kacang kan larang kacang tuh, lalu di anu kuminting, apa istilahnya tuh? Indonesianya kuminting itu bahasa Banjar lah. Apa istilah Indonesianya tuh? Kemiri. Nah, kemiri itu kan alternatif untuk mengganti kacang. Itu setelah dibelah, siapa yang bisa melihat anu kuminting kalau bahari itu nyaman benar. Kuminting itu kalau sudah dibuka itu tajam ya. Kalau dibelah dua itu mungkin pecahan-pecahannya itu wah luar biasa. Diandak di bawahnya itu orang direntangkan itulah. Lalu diputar itu, aduh ini luka nih belakangnya. Nah itu bentuk hukumannya. Nah. Jadi apa kata lain dari apa? Hukuman itu harus timpal dari kekejaman seorang pembegal perampok itu. Jadi kan dalam hukum Islam itu kan dibicarakan kisos, takjir. Takjir itu artinya disesuaikan dengan keputusan hakim, keputusan sultan, hukuman apa yang tepat itu dilakukan. Terima kasih informasinya adalah dari Kiai Hasan Bondan itu. Saya juga sebenarnya mengutip itu ya, mengutip itu, tapi apa namanya, saya luput dari apa mengutip itu dari aspek itu ya. Mungkin tulisan saya ini perlu dilanjutkan nanti. Kalau dalam aspek pidana, mungkin Ikhwan kalau tertarik itu fokus pada bagaimana orang Banjar dulunya itu kerajaan Banjar itu melakukan menerapkan hukum Islam ya. Karena kerajaan Banjar itu setelah apa namanya Tamjidillah atau Tamjidillah itu kan setelah apa namanya Sultan Adam itu kan istilahnya tuh berbaik-baik ya. Belanda tuh sudah masuk mengatur kerajaan kita. Tapi kalau sebelumnya itu kerajaan Islam Banjar itu sudah menerapkan apa yang disebut dengan kisas. Nah itu yang ditulis oleh Kiai Hasan Bondan itu. 18 berapa tadi? 80 kah atau 82? Nah, berarti kerajaan Banjar itu sudah dihapus. Tetapi masyarakat kerajaan itu masih kucing-kucingan melakukan itu. Nilai-nilai hukum Islam itu masih kuat diterapkan. Itu sekedar apa yang bisa saya apa namanya komentari ya dari Kiai Hasan Bondan itu. Mungkin yang lain silakan. Ini menambah wawasan saya ya dari informasi Anda tadi, dari bacaan yang Anda baca. Ya, seterusnya. Baik, mungkin satu lagi nih. Ada lagi yang ingin bertanya? Korek? Baik. Perempuannya, nah. Ya, silakan. Bertanya Prof, ya. Kan untuk adat bersuluh bagaimana itu apakah khusus untuk suku Banjar ataupun masyarakat Banjar saja kan kita sebagai orang Banjar ini juga rupanya bertetaian ada orang Madura gitu karena kan kasus sebelumnya kan ada apa ini namanya kayak persengketaan antara suku Dayak dengan suku Madura itu bisakah diterapkan dengan Mbak Damai tadi? Terima kasih. Oke. Ini kalau dikaitkan dengan kerusuhan sosial ya, saya kira memang efektif nilai-nilai ini untuk diangkat ya. Mungkin kejadian kerusuhan sosial antara orang Banjar dengan orang Madura bahari lah,
Itu efektif itu. Buktinya hukum positif itu tidak fungsional untuk dilakukan. Masing-masing tokoh akhirnya berembuk itu menyelesaikan persoalan dengan cara apa? Membayar denda. Bayar denda itu. Dan terbukti pernah ini orang Dayak itu dibunuh oleh orang Madura. Kita tidak mengungkit persoalannya apa motifnya lah. Tapi ke depannya bagaimana mereka menyelesaikan itu dengan cara harmoni gitu ya. Ya tokoh-tokohnya berembuk. Nah, ini adat Badamai sebenarnya. Mungkin bayar istilahnya bayar dendanya itu sampai berapa M gitu ya. Nah, itu dibicarakan oleh mereka. Ditandai dengan menyembelih apa hewan misalnya. Itu menandakan tuntasnya perselisihan. Saya kira Basuluh, Badamai, Babaikan, Bakuran dalam konsep orang Banjar ini menyelesaikan pertikaian itu saya pikir efektif sampai masa yang akan datang ya. Oke. Itulah fungsinya mengapa restoratif justice itu diperlukan. Oke. Saya kira itu. Masih. Mumpung kita punya ahli hukum adat, kita gunakan kesempatan itu. Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Ya. Untuk tahun Prof, jadi kira-kira tahun Prof itu 2007 sampai 2010 itu kan ada macam arus kuat untuk melakukan pembuatan perda syariah atau perda Islam di Indonesia secara umum, termasuk di wadah kita ini juga di Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar kan waktu itu termasuk yang getol juga tuh untuk bola perda Islam. Sebagai tokoh yang kenal masyarakat Banjar, mungkin sampai punya wawasan mengenai waktu itu, adakah misalnya hubungan Banjar ini yang berusaha menghidupkan kembali Undang-Undang Sultan Adam yang disahkan itu, dan apakah kalau misalnya ada atau inspirasi kan dari situ yang kemudian hendak dihidupkan, adakah yang memasuki wilayah fikih wilayah, ataukah kalaunya ada tuh hanya sekitar wilayah Dayaan aja lah, ada sampai ke wilayah pidana. Nah, karena kalau Aceh itu Serambi Mekah, Martapura diklaim sebagai Serambi Mekah juga. Oke, ini pertanyaan yang kualitatif ini, saya kira penting ini. Kebetulan sekitar tahun 2007-an itu ya, saya baru menggarap ini dan baru selesai. Tapi saya mengamati kecenderungan untuk mengangkat kembali perda-perda syariah itu, akhirnya kesimpulannya itu adalah semangat masyarakat, semangat reformasi sesungguhnya. Dan itu sebenarnya kalau kita lihat lebih politis ya, lebih politis. Di mana-mana tempat, dimulai dari Bulukumba, Medan, Aceh, Riau. Riau itu malah mereka ingin merdeka kalau keinginan mereka itu tidak disauti. Tapi sebenarnya mereka itu ingin adil gitu ya, ingin adil. Nah, kembali ke perda-perda syariat itu. Hampir ratusan perda di seluruh Indonesia ini muncul. Negatifnya itu kadang-kadang mereka DPR-nya itu studi banding ke tempat lain. Copy paste aja sebenarnya. Copy paste. Dan Jokowi pada saat pemerintahan pertama beliau banyak memangkas perda-perda syariah itu, sebenarnya bukan memicu apa ya, semangat keberagamaan kita, bukan. Karena itu politis. Aturan kita kan hierarki peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan Stephen Bow teorinya Hans Kelsen itu ya. Ternyata perda-perda syariah itu banyak bukan banyak bertentangan ya,
domainnya itu ketika kita otonomi daerah akan banyak yang bersemangat untuk membuat perda-perda. Oke. Tapi ketika disisir ada domain pusat, kan hal-hal yang bersifat sentralistik itu ternyata wilayah agama itu masuk pusat. Dia teranulir dengan sendirinya. Jadi sebenarnya bukan isu syariatisasi aturan itu sendiri, bukan. Jadi teranulirnya itu secara aturan gitu sebenarnya. Jadi bukan semangat itu. Nah, pertanyaan Pak Muhajir tadi menarik ya. Saya memang mungkin memulai itu untuk mengangkat batang terendam ini. Makanya penelitian saya itu memang harus diteruskan. Kita perlu menggali lagi. Dalam aspek pidana itu saya pikir perlu mungkin satu contoh yang untuk mengatasi teranulirnya itu. Padahal waktu itu kita memerlukan ini peraturan daerah itu bagaimana tradisi kita mengaji setiap ba'da maghrib. Masyarakat Banjar itu kan agamis kan, ditandai oleh setiap habis maghrib itu kita simpun di rumah masing-masing baca Quran. Kalau tidak membaca Quran, kita belajar dan mengajar gitu ya. Saya waktu itu bahari, ingat benar, membaca alif-alifan itu bebalar tangan nih. Dan jakanya itu mungkin ada mahir membaca Al-Quran. Nah lalu di zaman Pak Rudi Arifin, menghadapi hal seperti itu, kalau begini teranulir semua perda-perda kita. Nah lalu tokoh-tokoh masyarakat itu berinisiatif. Coba kita lakukan semacam kajian yang agak cerdas gitu ya. Lalu untuk mewadahi itu, tadinya kan ada perda hatam Al-Quran, nah hendak kawin harus hatam Al-Quran dan seterusnya. Itu dianulir karena tidak sesuai itu. Nah lalu Pak Rudi Arifin mendorong waktu itu kita bicarakan ya, naskah akademiknya disusun sedemikian rupa. Perda pendidikan Al-Quran. Nah itu sampai hari ini masih fungsional. Untuk menghadapi sebenarnya ini bukan domain sentralisasi, tapi otonomisasi. Saya kira kita masih bisa itu melakukan kajian-kajian seperti itu untuk mengangkat nilai-nilai yang hidup pada kerajaan Banjar itu, terutama dalam hal saya pikir penyelesaian sengketa secara berdamai ini mungkin perlu ada perdanya nanti suatu saat, sehingga melengkapi adanya keinginan untuk membentuk rumah-rumah restoratif justice di mana kelurahan, tetapi nanti ada itu kan hukum anunya lah, hukum secara kelembagaan, tetapi hukum secara pedomannya saya pikir kita angkatlah nilai Undang-Undang Sultan Adam itu menjadi sebuah panduan gitu ya dalam bentuk perda, termasuk juga nanti bagaimana menyelesaikan kalau sampai kasus pembunuhan. Ada pertanyaan, Pak, kalau orang berdamai dalam kasus pembunuhan, saya kira orang Banjar itu karena nilai-nilai ini tadi, penelitian Daniel Eslab tadi, sehingga orang Banjar itu hendak menyelesaikan, istilah orang Banjar itulah malu nangai, malu tuhai kalau kita menyelesaikan ini sampai ke tengah. Istilahnya ke tengah kalau pengadilan itu. Artinya apa? Seolah-olah di kampung ini kada kawa menyelesaikan. Nah itu nilai-nilai itu. Nah sehingga didoronglah tokoh-tokoh itu untuk menyelesaikan. Nah sekarang apakah nilai-nilai itu masih kental atau sudah berubah? Ini saya lupa tadi menjelaskan tentang ada dua model penyelesaian menurut Durkheim. Tergantung nanti masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Kalau masyarakat sederhana yang bercirikan solidaritas mekanis lebih menonjol penyelesaian sengketa secara personal, secara kekeluargaan, rekonsiliasi dan perdamaian, mediasi. Tetapi masyarakat madani yang bercirikan solidaritas organis yang mendasarkan secara spesialisasi, perbedaan dan saling ketergantungan, serta pembagian kerja lebih menyukai penyelesaian secara formal prosedural. Nah itu masyarakat Banjar mungkin juga terbelah seperti itu. Ada yang tinggalnya sudah agak modern ke kota. Nah udah daripada pusing ini lawyer saya, berurusan aja lawyer saya aja. Nah kayak itu tapi kalau sejatinya orang Banjar yang bujur-bujur Banjar tradisional nyesupan.
berurusan sampai lawan lawan advokat, pengacara, ahli hukum dan seterusnya, apalagi sampai ke pengadilan. Nah, saya kira itu. Jadi ini potensial Pak Muhadjir untuk kita lakukan kajian mengangkat nilai-nilai, apalagi hukum yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebenarnya penelitian saya ini sudah coba, kalau tesis saya mengangkat masalah-masalah penyelesaian sengketa secara perdata. Tetapi saya sudah coba mengcover masalah-masalah pidana, tapi tentu saja tidak fokus betul. Termasuk tadi pertanyaan yang pertama tadi itu. Saya kira demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Oke, masih.